topik saya tentang pemanfaatan non-kontrasepsi dari pil KB kombinasi. Ini suatu topik yang saya rasa sudah tidak asing dan saya rasa pasti sudah banyak yang mengetahui. Jadi di sini kita hanya merefresh kembali atau mengingat kembali kira-kira apa saja yang bisa kita ambil dari manfaat kontrasepsi di luar fungsinya untuk mencegah kehamilan. Ini saya kaitkan dengan SDG. Jadi family planning atau keluarga berencana itu ternyata termasuk dalam salah satu tujuan dari SDG, yaitu yang ketiga dan yang kelima. Yang ketiga yaitu untuk kehidupan sehat dan sejahtera bagi seluruh penduduk dan semua usia. Dan targetnya tahun 2030 ini diharapkan keluarga berencana ini dapat diakses secara universal oleh semua wanita yang usia reproduksi. Yang kelima, dia juga termasuk dalam tujuan yang kelima, yaitu kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender ini diharapkan bisa untuk memberdayakan perempuan dan targetnya bisa menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak untuk bereproduksi. Nah, ini kita lihat dari tahun 2019 data yang ada. Jadi dari sekitar 1,1 miliar wanita usia reproduksi, 842 juta yang bisa memakai kontrasepsi yang modern. Dan 80 juta kurang lebih dia masih memakai kontrasepsi tradisional. Di sini yang dimaksud kontrasepsi tradisional misalnya senggama terputus, kemudian berdasarkan siklus haid ya untuk mengadakan hubungan seksual sekitar 80 juta, jadi masih tinggi. Dan yang di sini juga kita tekankan bahwa unmet need-nya ternyata juga masih tinggi, sekitar 190 juta yang wanita usia reproduksi yang mengharapkan bisa mendapatkan kontrasepsi ternyata masih belum mendapatkan layanan kontrasepsi. Di Indonesia sendiri dari data 2017 ternyata untuk pemakaian atau prevalensi pemakaian kontrasepsi dengan segala metode sekitar 44,4% dan sedangkan untuk yang modern metode sekitar 43,3%. Kita kembali ke topik, jadi bahwa kontrasepsi ini adalah suatu atau segala usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik bersifat sementara dengan tujuan untuk menunda atau menjarangkan kehamilan atau bersifat permanen karena tidak ingin hamil lagi. Syarat kontrasepsi modern, dia harus bisa sesuai atau menyesuaikan dengan fungsi reproduksi biologi. Kemudian harus mempunyai protokol yang tepat untuk pemakaian yang benar. Dan juga harus didukung data bahwa metode kontrasepsi itu telah diuji dan memberikan efikasi yang tepat pada berbagai macam kondisi. Jadi sebelum kontrasepsi itu dipakai oleh masyarakat, maka harus dilakukan uji terlebih dahulu. Nah, apa itu ideal kontrasepsi atau kontrasepsi yang ideal? Bahwa 100% pasti dia harus efektif untuk mencegah kehamilan. 100% dia aman dan 100% dia nyaman untuk akseptornya, kemudian 100% acceptable bisa diterima oleh pasangannya maupun oleh masyarakat di sekitarnya dan 100% reversible. Dan yang kita tekankan untuk siang ini adalah dia harus mempunyai non-kontrasepsi benefit, jadi keuntungan di luar fungsi kontrasepsinya. Jenis kontrasepsi modern ini ada oral, ya bisa pil KB kombinasi, progestin only pill, kemudian emergency kontrasepsi, kemudian kontrasepsi transdermal atau vagina, ini belum ada ya, setahu saya belum ada di Indonesia. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang meliputi implan maupun sama suntik yang 3 bulanan, dan alat kontrasepsi dalam rahim, serta kontrasepsi barier. Di sini kita lihat bahwa semakin ke atas, jadi kalau dari sini semakin ke atas, maka angka dia untuk mencegah terjadinya kehamilan semakin tinggi. Di sini implan, IUD, ini dan sterilisasi termasuk vasektomi ini ternyata memberikan angka kehamilan hanya 1 kehamilan dari 100 wanita setiap setahun. Sedangkan di sini topik kita hari ini adalah pil. Ya, jadi pil ini ternyata dia harus yang perlu diwaspadai harus diminum setiap hari.
ini evolusi dari kontrasepsi. Jadi kalau kita lihat bahwa 1960 pil KB kombinasi yang pertama dikeluarkan, kemudian mereka berevolusi, sempat juga mengeluarkan bifasik dan trifasik, kemudian yang ada sekarang saat ini adalah yang monofasik, dan mengingat adanya efek samping akibat dari estrogen, maka pada komponen estrogennya dari pil KB kombinasi ini diturunkan untuk memberikan efek kontrasepsi tapi menurunkan side efeknya. Sedangkan untuk progestinnya ini yang berevolusi terus, jadi dari progestinnya ini saat ini yang terbaru adalah yang drospirenone yang dia memberikan efek anti androgenik dan anti mineralokortikoid. Jadi yang kita bahas di sini adalah pil KB yang kombinasi. Ini saya review ulang tentang mekanisme kerja dari pil KB kombinasi. Jadi adanya komponen estrogen di sini untuk menjaga stabilitas endometrium, dan adanya estrogen di sini penting untuk meningkatkan reseptor dari progesteron sehingga dosis progesteronnya menjadi lebih sedikit. Kemudian estrogen kita tahu memberikan umpan balik yang negatif pada HPO aksis sehingga dia bisa mencegah terjadinya folikel dominan dan mencegah terjadinya ovulasi. Sedangkan progestin yang ada di pil KB kombinasi, dia akan menekan luteinizing hormon sehingga mencegah terjadinya ruptur dari folikel, dan pada lendir serviks dia menyebabkan lendir serviksnya menjadi lebih kental sehingga susah untuk dipenetrasi oleh sperma. Dan pada endometrium dia menyebabkan atrofi endometrium sehingga menghambat terjadinya implantasi, dan pada tuba dia mempengaruhi sekresi dan peristaltik dari tuba. Jadi ini komponen dari pil KB kombinasi adalah estrogen dan progestin, di mana estrogen di sini yang berevolusi hanya dosisnya dari 50 menjadi sekarang low dose jadi 20 mikrogram. Kemudian progestin ini karena dia mempunyai efek anabolik dan efek androgenik yang menyebabkan risiko terjadinya kardiovaskular disease, maka di sini kita mencari progestin mana yang paling efektif, karena untuk pemakaian pil KB kombinasi ini pemakaian dalam jangka panjang dan kalau bisa diberikan pada wanita yang usianya lebih tua atau pada usia perimenopause. Ini klasifikasi dari progestin. Jadi progestin itu dibagi menjadi 3, yang struktur dasarnya progesteron, kemudian yang strukturnya menyerupai testosteron, dan yang ketiga adalah yang terbaru yang 17 alfa spirolakton yang merupakan salah satunya adalah drospirenone. Drospirenone di sini mempunyai efek anti androgenik dan anti mineralokortikoid, di mana anti mineralokortikoid ini pada sistem renin-angiotensin-aldosteron system dia akan mencegah terjadinya retensi cairan dan retensi dari air sehingga dia tidak akan menyebabkan peningkatan berat badan dan peningkatan tekanan darah. Dan pada efek anti androgenik ini dia menyebabkan peningkatan dari SHBG sehingga SHBG ini akan mengikat testosteron bebas sehingga dia tidak akan memberikan efek pada kolesterol dan lipid profil, serta ini penting untuk proteksi pada cardiovascular disease. Dan hal ini penting karena pil KB kombinasi dipakai untuk jangka panjang dan kalau bisa dipakai pada wanita yang usianya lebih dari 35 tahun. Dan ini yang ditentukan oleh tipe dari progestin itu. Dan jenis progestin yang lain ini dia mempunyai efek glukokortikoid, jadi dia memberikan penurunan pada toleransi glukosa sehingga meningkatkan resistensi insulin. Dan ini bisa diatasi dengan menurunkan dosis dari progesterin tersebut. Kalau kita dilihat di sini dari drospirenone, dia mempunyai efek anti-androgenik dan anti-mineralokortikoid. Ini yang diharapkan karena dia akan memberikan efek non-kontrasepsi benefit tersebut. Ya, jadi ini manfaat dari non-kontrasepsi dari pil KB kombinasi. Yang pertama dia menghambat ovulasi sehingga dia akan menurunkan resiko terjadinya kanker ovarium sampai dengan 50% dan efek ini berlanjut meskipun 15 tahun setelah penghentian pil. Kemudian dia juga menyebabkan atrofi dari endometrium karena dosis yang diberikan adalah rendah, low dose dari
etinil estradiol dan disertai dengan pemberian progestin akan menurunkan resiko terjadinya kanker endometrium sampai dengan 50%. Dan pada pasien-pasien dengan perdarahan uterus abnormal dengan heavy menstrual bleeding, ini juga akan menurunkan jumlah aliran darah dan lama dari haid, sehingga menurunkan resiko terjadinya anemia. Dan dia juga bisa menurunkan gejala dysmenorrhea dari endometriosis serta pada progestin tertentu di mana dia tidak menyebabkan peningkatan dari natrium, ini juga akan menurunkan keluhan dari premenstrual syndrome. Kemudian dari progestin yang punya efek anti-androgenik, dia juga bisa membantu mengatasi jerawat dengan cara berkompetisi dengan testosteron pada reseptor androgen. Dan dia karena menyebabkan lendir serviks yang kental, dia akan mencegah terjadinya atau menurunkan resiko terjadinya penyakit menular seksual dan penyakit radang panggul. Selain itu, pemakaian pil KB kombinasi juga akan menurunkan terjadinya kanker kolorektal pada akseptor dengan relatif risk kurang dari 1. Nah, ini juga merupakan salah satu keuntungan dari pil KB kombinasi, yaitu dia bisa menurunkan resiko premenstrual dysphoric disorder yang terjadi akibat dari fluktuasi hormonan. Jadi pada pil KB kombinasi yang berisi regimen 24 pil aktif dengan 4 placebo, ini akan memperpendek hormon free interval yang menyebabkan fluktuasi hormon endogen menurun, sehingga akan menurunkan gejala akibat hormonal withdrawal. Misalnya rasa nyeri dan penuh pada payudara, bahkan nyeri kepala. Ini sedikit mengulas tentang PMS. Di sini bahwa PMS Waktu itu sudah habis. Oke, mohon maaf. 2 menit lagi. Iya, Prof, mohon maaf, Prof. Jadi mohon maaf. Jadi PMS ini ada salah satu dari gejala afektif maupun somatik, dan ini harus dikeluhkan pada pasien sebelum menstruasi dan membaik setelah menstruasi. Demikian juga dengan PMDD, ini keluhannya harus muncul menjelang menstruasi dan dia harus menghilang setelah 4 hari menstruasi. Kemudian ini dari resiko terapinya kalau kita ikuti ternyata dengan pemberian 24 pil aktif dengan 4 placebo ternyata menurunkan keluhan akibat dari PMDD. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan terakhir, mudah-mudahan nututi bagaimana pemberian pil KB kombinasi yang kita tahu dia bisa menyebabkan peningkatan dari faktor koagulasi pada zaman COVID ini. Jadi ternyata kalau dari rekomendasinya bahwa wanita atau akseptor yang tidak menderita COVID bisa meneruskan pemakaian pil KB kombinasi. Kemudian kalau dia menderita pil KB kombinasi dia memakai pil KB kombinasi tetapi dia asimptomatik terhadap COVID juga masih bisa mendapatkan pil KB kombinasi, dan kalau bisa dia menggantinya pada progestin only pill. Kemudian pada pasien yang dengan pil KB kombinasi, kemudian dia dengan COVID dan harus dirawat di rumah sakit, maka dia harus menghentikan pemakaian pil KB kombinasinya dan beralih pada progestin only pill. Ya, saya rasa ini mungkin kita sudah tahu bahwa pemberian pil KB kombinasi itu kalau pada wanita yang breastfeeding dan maupun non breastfeeding, kalau dia ada resiko untuk jadinya VTA, maka harus diberikan paling enggak 6 minggu setelah melahirkan. Mungkin saya rasa ini terakhir dari saya bahwa keuntungan dari pil KB kombinasi, dia menurunkan resiko terjadinya jerawat, tidak meningkatkan berat badan dan tekanan darah, serta menekan resiko terjadinya premenstrual syndrome, dan dia memberikan proteksi terhadap kanker ovarium dan kanker endometrium serta kanker kolorektal. Dia mengurangi terjadinya perdarahan, sehingga dia juga akan menurunkan resiko terjadinya anemia dan proteksi terjadinya tumor ovarium. Ini tadi kaitannya PKK atau pil KB kombinasi dengan COVID, bahwa masih bisa diberikan selama pasien itu tidak terkena COVID-19. Tetapi jika dia ada simptomatik COVID-19, maka jika tidak masuk rumah sakit bisa diganti dengan pil KB yang only pill, progestin only pill. Kemudian
Kalau dia masuk rumah sakit, maka pemberian pil KB kombinasi harus dipastikan betul bahwa pasien sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian kalau pil KB kombinasi pada COVID-19 pada yang postpartum, maka ibu dengan resiko venous thromboemboli, baik yang menyusui maupun tidak, maka pil KB kombinasi baru bisa diberikan 6 minggu setelah melahirkan, dan ibu yang tidak menyusui dan tidak ada resiko untuk terjadinya venous thromboemboli dapat diberikan 3 minggu setelah postpartum. Dan perlu dilakukan pemeriksaan secara tepat tentang tekanan darah dan body mass index, serta edukasi tentang resiko pemberian pil KB kombinasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.